Halo guys, berjumpa lagi dengan Teh Jawir. Dalam video ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya mentransfer file dari handphone ke laptop atau PC yang menggunakan sistem operasi Windows. Semua itu tanpa menggunakan kabel dan tanpa perlu menginstal apapun pada handphone dan laptop kita. Jadi, kita akan menggunakan aplikasi bawaan yang sudah ada pada handphone atau laptop kita. Seperti yang kita lihat pada diagram ini, handphonenya sendiri bisa menggunakan handphone berbasis Android atau iPhone. Dan ini berlaku juga untuk tablet. Jadi, tablet yang berbasis Android dan iPad bisa juga mentransfer file dengan cara yang akan saya bahas pada video ini. Jadi, nanti kita akan mencoba untuk mentransfer file dari beberapa handphone Android dari yang model baru sampai ke model jadul. Begitu pula dengan yang berbasis iOS. Nanti kita akan mencoba untuk mentransfer file dari iPad yang model baru sampai ke iPhone yang model jadul. Sehingga teman-teman yang masih memiliki handphone jadul nggak perlu khawatir, karena teman-teman tetap bisa mentransfer file ke laptop atau PC dengan mudah. Hanya saja, untuk handphone jadul, teman-teman harus menginstal aplikasi kecil dari Google Play atau App Store untuk bisa saling berbagi file dengan laptop. Sedangkan untuk laptopnya, saya menggunakan laptop Lenovo ThinkPad W530 dengan sistem operasi Windows 10. Tapi sebenarnya, teman-teman bisa juga menggunakan laptop merek lain, dan untuk sistem operasi, teman-teman bisa juga menggunakan Windows 11. Sayang sekali saya tidak punya laptop atau PC dengan sistem operasi Windows 7 atau Windows 8. Sehingga saya tidak bisa memastikan apakah cara yang sama bisa juga untuk Windows 7 atau Windows 8. Tapi mestinya caranya sama guys untuk semua sistem operasi Windows. Perlu saya tekankan bahwa semua device atau gadget yang akan kita gunakan harus terhubung pada satu Wi-Fi hotspot yang sama. Jadi, kalau kita lihat kembali diagram ini, sebenarnya semua handphone dan laptop terhubung dengan Wi-Fi hotspot yang sama yang bernama TJ01, seperti ini. Pada dasarnya, semua gadget ini bisa saling berbagi file dengan bantuan suatu network protokol yang bernama SMB, Server Message Block. SMB ini bisa berjalan hampir di semua laptop, PC, handphone, tablet, dan smart device lainnya. Jadi, sebenarnya ada SMB server yang berjalan pada laptop ini dan ada SMB client yang berjalan pada handphone Android dan iPhone. Sehingga handphone Android dan iPhone ini bisa berbagi file dengan laptop. Bahkan, laptop atau PC yang memiliki OS Windows atau Linux bisa juga terhubung ke SMB server dan saling berbagi file. Pada bagian berikutnya, saya akan melakukan setting pada Windows 10 sehingga laptop saya ini bisa berfungsi sebagai SMB server dengan aman. Supaya lebih jelas, saya membagi video ini menjadi beberapa bagian. Bagi pengguna Android, Anda bisa menonton bagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagi pengguna iPhone atau iPad, Anda bisa menonton bagian 1, 2, 6. Teman-teman juga bisa langsung menuju bagian yang diinginkan dengan cara mengklik chapters yang ada pada bagian deskripsi dari video ini. (2A) Membuat user baru. Pada bagian ini, saya akan melakukan setting
pada laptop Lenovo ThinkPad W530 dengan sistem operasi Windows 10. Sehingga laptop saya ini bisa berfungsi sebagai SMB server yang aman. Jadi, nanti semua gadget yang akan berbagi file dengan laptop ini harus memasukkan username dan password yang akan kita buat nanti. Hal ini sangat penting untuk menghindari virus atau hacker jahat yang bisa masuk ke laptop saya melalui SMB server ini. Untuk membuat user baru, pertama-tama kita bisa membuka command prompt terlebih dahulu dengan cara mengklik icon search ini, kemudian kita ketikkan cmd. Nah, ini dia. Kita bisa klik kanan pada shortcut command prompt ini, kemudian kita pilih Run as Administrator. Sekarang, kita coba dulu untuk melihat semua user yang ada pada laptop ini dengan menjalankan perintah net user enter. Di sini kita bisa melihat semua user yang sudah ada pada laptop ini, seperti administrator, guest, dan TechJ. Itu adalah contoh-contoh user yang sudah ada pada laptop ini. Selain itu, kita bisa juga melihat nama dari laptop saya ini, yaitu TJ-W530i7. Sekarang, kita akan mencoba untuk membuat user baru pada laptop ini dengan menggunakan perintah net user techjawir rahasia 123 _add. Jadi, techjawir ini adalah username-nya dan rahasia 123 adalah password-nya. Oke, sekarang kita bisa tekan enter dulu pada komen ini dan akan muncul pesan the command completed successfully, yang berarti perintah untuk membuat user baru ini telah dijalankan dengan sukses. Untuk memastikan apakah user techjawir ini sudah ada pada laptop saya ini, kita bisa menjalankan kembali perintah net user yang fungsinya adalah untuk melihat semua user yang ada pada laptop ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa user techjawir sudah ada pada laptop ini. Sampai sini, kalau ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan teman-teman di bagian komen dari video ini. Sebenarnya, kalau memang ada perintah untuk membuat user, maka ada juga perintah untuk menghapus user. Jadi, sebagai pengetahuan tambahan saja, kalau nanti suatu saat teman-teman membutuhkan komen untuk menghapus user, maka teman-teman bisa juga menghapus user techjawir dengan perintah net user techjawir _del. Enter. Oke, kita sudah mendapatkan respons the command completed successfully, yang berarti kita telah berhasil menghapus user techjawir. Jadi, kalau kita lihat kembali semua user yang ada pada laptop ini dengan perintah net user, maka user techjawir sudah tidak ada dalam tampilan user ini. Tapi karena dalam video ini kita memang membutuhkan user techjawir, maka kita harus membuat user techjawir kembali dengan perintah net user techjawir rahasia 123
garis miring add, enter. Oke, sekarang kita sudah dapat responsnya, yaitu the command completed successfully. Sekarang kita lihat lagi apakah user TextJawir sudah ada pada laptop ini dengan perintah net user. Dan ternyata user TextJawir sudah ada lagi ya guys. Ini dia nih guys, TextJawir. Berikutnya, saya ingin menambahkan sedikit tentang penggunaan spesial karakter sebagai nama user ataupun sebagai password. Misalkan saja teman-teman ingin membuat user baru dengan nama TextJawir $1 dan passwordnya rahasia, spesial karakter dan 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian kita tambahkan garis miring add, enter. Nah, hasil dari komen ini bisa kita lihat pesannya 1, 2, 3 is not recognized as internal or external comment. Jadi, sepertinya spesial karakter dan ini tidak dikenal ya guys. Sebagai solusinya, kita harus menggunakan tanda kutip 2 pada bagian passwordnya saja. Jadi kita bisa panggil kembali komen sebelumnya dengan mengetikkan tombol panah ke atas. Nah, ini dia komen yang tadi kita gunakan. Sekarang kita bisa merubah komennya menjadi seperti ini. Jadi pada bagian passwordnya kita tambahkan tanda kutip 2 ya guys, sebelum huruf R dan sesudah angka 3. Kemudian kita tekan enter. Nah, kali ini hasilnya the command completed successfully. Ini berarti username TextJawir $1 sudah berhasil kita buat. Jadi, berdasarkan pengalaman saya, sepertinya hanya spesial karakter dan yang membutuhkan tanda kutip 2. Spesial karakter lain kebanyakan memang tidak membutuhkan tanda kutip 2. Tapi kalau teman-teman menemukan spesial karakter lain yang mengharuskan kita menggunakan tanda kutip 2, silakan tulis di bagian komentar dari video ini. Nah, sekarang kita lihat lagi semua user yang ada pada laptop ini dengan perintah net user. Maka di sini bisa kita lihat username yang baru saja kita buat, yaitu TextJawir $1. Tapi, karena dalam video ini kita tidak membutuhkan user TextJawir $1, maka kita bisa menghapusnya dengan perintah net user TextJawir $1 garis miring del. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi semua user yang ada pada laptop ini dengan perintah net user, maka dapat kita pastikan bahwa user TextJawir $1 sudah dihapus dari laptop saya ini. Berikutnya, ada satu hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu password expiry. Jadi, sebenarnya user yang kita buat dengan menggunakan command net user seperti ini, net user TextJawir 01 rahasia 123 garis miring add, enter. Kemudian kita ketik net user. Nah, ini dia user yang baru kita buat, TextJawir 01. Ternyata semua user yang kita buat dengan cara yang barusan, passwordnya ini secara default
hanya berlaku selama 42 hari setelah user ini dibuat. Kita bisa melihat sampai kapan password ini berlaku dengan menggunakan perintah netuser. Nama usernya techjawir01, enter. Nah, di sini bisa kelihatan tanggal password expires, yaitu tanggal dan jam di mana password tersebut akan expired dan tidak bisa digunakan lagi. Kalau kita perhatikan jarak antara password last set ini dan password expire ini tepat 42 hari ya guys. Jadi setelah 42 hari kita harus mereset passwordnya kembali. Kita bisa menggunakan password yang sama dengan perintah netuser techjawir01 rahasia 123, enter. Sekarang kalau kita lihat lagi, tanggal dan jam pada parameter password expired sudah berubah ya guys. Jadi kita bisa menggunakan password yang sama untuk mengextend masa berlakunya. Sebenarnya mereset password dengan password yang sama tidak direkomendasikan, tapi semuanya terserah teman-teman saja. Kalaupun teman-teman ingin merubah passwordnya dengan password yang baru, teman-teman bisa merubahnya dengan perintah netuser, kemudian nama usernya techjawir01, terus passwordnya rahasia 789. Ini berarti kita menggunakan password yang baru, yaitu rahasia 789. Oke guys, saya pikir sudah cukup penjelasan tentang password expired. Nanti mungkin saya akan membuat video lain khusus tentang netuser. Jadi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ke channel YouTube Techjawir. Sekarang kita hapus dulu user techjawir01 dan kita lanjut ke pembuatan share folder. Dua B, membuat share folder. Setelah membuat user baru, sekarang kita harus membuat folder baru yang akan kita jadikan sebagai share folder. Jadi, folder ini nantinya bisa diakses oleh semua handphone dan tablet atau laptop lain sebagai tempat untuk file sharing atau berbagi file. Sekarang, kita lihat dulu folder apa saja sih yang sudah di-share pada laptop saya ini dengan cara klik icon search, terus kita ketik cmd. Kita bisa klik shortcut command prompt ini. Nah, pada command prompt ini kita bisa menjalankan command net share, enter. Hasilnya, kita bisa melihat semua drive atau folder yang sudah di-share pada laptop ini. Berikutnya, kita bisa membuat folder baru yang saya namakan net folder. Dalam video ini, saya membuatnya di desktop saja ya guys. Sebenarnya, teman-teman bisa membuat folder baru ini di mana saja. Misalnya di drive C atau drive D. Tapi supaya lebih mudah saja, saya membuatnya di desktop. Kemudian, kita harus men-sharing folder ini dengan cara klik kanan pada folder ini dan pilih Properties. Klik tab Sharing.
dan klik tombol share. Berikutnya, kita bisa mengetik nama user yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu Teh Jawir. Dan klik tombol add. Kita juga harus merubah permission level dari user Teh Jawir ini dengan cara mengklik tanda segitiga yang kecil ini, pilih read _write. Berikutnya, kita bisa klik tombol share dan klik tombol done. Masih pada NetFolder Properties, sekarang kita klik dulu tombol Advanced Sharing. Kemudian kita klik Share this folder sehingga muncul tanda centang. Berikutnya, kita klik tombol Permissions. Klik tombol Add. Nah, di sini ketikkan nama user yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu Teh Jawir. Klik pada tombol Check Names. Kalau semuanya benar, maka nanti akan terlihat nama laptop /Teh Jawir. Sekarang kita bisa klik tombol OK. Kemudian kita klik sekali saja pada user Teh Jawir. Pada bagian permission for Teh Jawir, kita harus mencentang full control. Berikutnya klik apply dan klik OK. Klik apply dan OK lagi. Kemudian kita klik tombol close. Sekarang, kalau kita lihat kembali semua share folder yang ada pada video ini dengan komen net share, maka pada tampilan net share ini kita bisa melihat bahwa net folder sudah masuk ke dalam list dari folder yang di-share pada laptop ini. Kita juga bisa melihat perbedaannya, di mana pada tampilan net share sebelumnya tidak ada net folder. Sedangkan pada tampilan net share yang baru saja kita jalankan terdapat folder net folder. Ini berarti laptop saya ini sudah siap untuk menerima beberapa SMB connection dari HP, tablet, PC, atau laptop yang lain. 3A. Transfer file dari HP Android terbaru ke laptop. Pertama-tama, saya perlihatkan dahulu bahwa laptop saya ini sudah terhubung dengan hotspot Wi-Fi yang bernama TJ01. Berikutnya, saya akan perlihatkan bahwa nama dari laptop ini adalah TJ-W530i7. Karena nanti pada HP Android, nama laptop ini yang akan muncul saat kita ingin masuk ke SMB server. Sekarang, saya perlihatkan dulu handphone yang saya gunakan. Mereknya Samsung Galaxy A51 dengan sistem operasi Android versi 12.
Supaya lebih jelas, saya beralih ke screen recorder. Masih dengan handphone yang sama, yaitu Samsung A51 dan sistem operasi Android versi 12. Pada saat video ini dibuat, yaitu tahun 2022, Samsung A51 ini memang termasuk baru ya guys. Jadi, handphone ini sudah cukup untuk mewakili handphone Android terbaru. Dan handphone Android yang lebih baru dari ini kemungkinan besar menggunakan cara yang sama dengan yang akan saya gunakan pada video ini. Kemudian, saya akan mengaktifkan Wi-Fi dari handphone ini dan terhubung dengan hotspot TJ01, di mana TJ01 adalah hotspot yang sama dengan yang saya gunakan pada laptop saya. Berikutnya, pada handphone ini, kita bisa masuk ke folder Samsung. Nah, di sini kita bisa lihat aplikasi yang bernama My Files. Aplikasi My Files ini adalah aplikasi bawaan dari HP merek Samsung. Jadi, kita tidak perlu menginstalnya lagi. Untuk HP merek lain, biasanya ada aplikasi yang mirip dengan aplikasi My Files ini. Jadi, silakan dicoba dulu ya guys. Kita buka aplikasinya. Setelah terbuka, kita scroll ke bawah sampai ketemu menu Network Storage. Kemudian kita klik menu Network Storage ini. Pada HP saya ini ada SMB server yang lama dan sudah tidak terpakai lagi. Jadi kalau saya klik, akan muncul pesan cannot connect atau tidak bisa dihubungi. Ini hanya terjadi pada handphone saya dan mungkin di handphone teman-teman tidak ada tampilan SMB server sama sekali. Jadi ini tidak masalah ya guys. Untuk mendapatkan SMB server yang baru, kita bisa klik tanda tambah atau plus ini. Pada pilihan ini, kita bisa klik Network Drive dalam kurung SMB. Setelah kita klik Network Drive, maka aplikasi ini akan mencoba untuk mencari SMB server yang terhubung pada Wi-Fi hotspot yang sama. Kita tunggu sebentar dan akhirnya ketemu juga SMB server dengan nama TJ W530i7. Jadi, TJ W530i7 ini adalah nama laptop dari SMB server. Seperti tampilan dari net user yang ada pada laptop saya ini. Nah, yang ini ya guys, sama dengan SMB server yang ditemukan oleh handphone saya. Sekarang kita klik saja SMB server yang baru ini. Masukkan username yaitu Teh Jawir, di mana Teh Jawir ini adalah username yang sudah kita buat pada bagian sebelumnya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Untuk passwordnya sendiri, huruf besar dan huruf kecilnya pengaruh ya guys. Sebenarnya saya agak ragu-ragu nih, apakah password yang saya ketik sudah benar atau belum. Saya bisa cek dulu dengan cara mengklik tanda ini dan ternyata ada beberapa karakter yang double. Saya benerin dulu ya guys. Oke. Ini bisa saya hapus dulu. Ya, ini juga dan ini juga. Oke. Setelah benar, kita bisa klik tombol add ini. Sekarang, kita sudah masuk ke SMB server. Kita bisa mengklik folder yang sudah kita konfigurasi sebelumnya, yaitu folder dengan nama net folder.
Tapi sekarang net folder ini masih kosong ya guys. Pertama, kita coba dulu buat folder baru yang namanya Samsung A51. Pada saat yang sama, perhatikan juga penampakan net folder pada laptop saya yang akan memperlihatkan munculnya folder baru yang kita buat melalui handphone. Oke, sudah berhasil ya guys. Berikutnya, kita akan mengcopy satu file MP4 dari HP saya ke SMB server. Kita coba file yang ini, tapi sebelumnya kita buka dulu filenya dan kita lihat sedikit. Jadi ini adalah file video ya guys. Dan sekarang kita bisa select dulu filenya sampai keluar tanda centangnya. Kemudian kita pilih copy dan kita balik lagi ke network storage untuk memilih tujuannya. Masuk ke SMB server dan pilih net folder. Pilih lagi folder Samsung A51. Kemudian kita pilih copy here. Pada saat yang sama, kita perhatikan juga tampilan pada Windows Explorer, di mana pada folder net folder ini tampak file yang akan kita copy. Jadi, meskipun proses kopinya masih berjalan, tapi di tampilan Windows ini kita sudah melihat nama filenya ya guys. Oke, transfer filenya sudah selesai nih. Sekarang, kita coba bandingkan file yang ada di HP dan file yang ada di laptop. Nah, ini hasilnya sama ya guys. Jadi, sekarang kita sudah bisa mengcopy atau mentransfer satu file dari HP Android ke laptop. Berikutnya, kita akan mencoba untuk mengcopy beberapa file sekaligus. Pada handphone ini, saya masuk ke internal storage, terus masuk ke folder kamera. Nah, di sini saya akan men-select 4 file MP4. Terus kita pilih copy. Untuk menentukan folder tujuan, kita kembali lagi ke tampilan pertama dari aplikasi My Files ini. Kemudian kita pilih Network Storage. SMB Server, Net Folder,
dan Samsung A51, dan kita klik copy here. Di sini bisa kita perhatikan bahwa isi dari net folder di laptop saya ada penambahan file juga ya guys. Jadi semua file yang ditransfer bisa kita lihat secara langsung pada laptop ini. Dengan demikian, percobaan kita untuk mentransfer beberapa file secara sekaligus bisa dianggap sukses ya guys. Berikutnya, saya akan mencoba untuk memindahkan file dari laptop saya ini ke handphone. Kita mulai dari handphone saya. Kita kembali lagi ke tampilan pertama dari aplikasi My Files ini. Kemudian kita pilih Network Storage, SMB Server, masuk ke folder Net Folder, dan sekarang hanya ada folder Samsung A51. Berikutnya, kita kembali ke laptop, dan saya akan menaruh satu file pada net folder seperti ini. Nah, sekarang bisa kita lihat pada laptop ini ada satu file, yaitu pada folder net folder. Seharusnya satu file ini juga terlihat pada handphone saya. Tapi kenapa sekarang tidak terlihat? Ternyata pada aplikasi My Files ini harus di-sync dulu ya guys. Seperti ini. Ya, kita pilih menu titik 3, kemudian kita klik sync. Nah, setelah di-sync baru kelihatan file yang ada pada folder net folder. Tapi sebelum kita copy atau kita pindah, kita coba buka dulu file ini ya di laptop. Jadi file ini adalah salah satu file video yang sudah saya upload ke YouTube. Inilah penampakan file yang akan kita transfer dari laptop ke handphone. Sekarang saya akan memindahkan file ini ke handphone. Pertama, kita select file ini dulu dengan cara menekan file video ini agak lama sampai centangnya aktif. Kemudian pada bagian bawah dari layar kita pilih Move. Berikutnya kita tentukan ke folder mana dari HP kita file ini akan disimpan. Misalnya, saya akan menyimpannya pada SD card yang ada pada HP saya ini dan dalam folder dokumen. Di sini bisa kita lihat ya guys, saya akan menyimpannya di SD card dari HP saya dan dalam folder documents. Berikutnya, kita bisa mengklik Move Here. Oke, proses perpindahannya langsung berjalan, dan setelah selesai, maka file yang sama pada folder net folder yang ada pada laptop saya langsung hilang. Sekarang kita bisa buka file MP4 ini langsung pada handphone saya. Dengan demikian, transfer file dari laptop ke handphone sudah berhasil saya lakukan. Oke, sepertinya cukup sekian untuk proses transfer file dengan SMB pada handphone Android versi terbaru. Pada bagian berikutnya, saya akan membahas tentang transfer file pada handphone Xiaomi Android yang sudah agak lama. Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya guys. 4A. Transfer file dari HP Android lama
ke laptop. Sekarang saya perlihatkan dulu bahwa laptop saya ini atau SMB server ini sudah terhubung dengan Wi-Fi hotspot TJ01. Berikutnya, saya harus perlihatkan IP dari laptop ini dengan menjalankan perintah ipconfig pada command prompt seperti ini. Dari hasil perintah ipconfig ini, kita akan mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.31.7. Karena IP ini yang nanti akan diakses melalui HP Android lama. Berikutnya, kita beralih ke tampilan dari HP saya. Di sini kita bisa lihat bahwa HP ini sudah terhubung dengan Wi-Fi hotspot TJ01, yaitu Wi-Fi hotspot yang sama dengan yang digunakan pada laptop saya. Pada bagian setting ini, kita juga bisa melihat merek dari HP lama ini, yaitu Xiaomi Redmi 5A dengan Android versi 8. Untuk mengakses SMB server, kita bisa menggunakan aplikasi file manager ini, di mana aplikasi file manager ini sudah terinstall ya guys pada HP Xiaomi Redmi 5A. Jadi, kita tidak perlu menginstal lagi ya guys. Kemudian, kita coba cari file video yang akan kita pindahkan ke server SMB atau ke laptop ini. Kita bisa mencentang file-file yang akan kita pindahkan. Sebenarnya, kita bisa memilih copy dengan cara mengklik menu more ini. Tapi saya pikir saya akan mencoba menu move karena sekalian membackup file-file video dari HP ini ke laptop saya. Jadi, sekarang kita klik menu move ini. Kemudian, aplikasi ini akan langsung menunjukkan kemana file-file tersebut akan dipindahkan. Kita bisa pilih remote. Karena belum ada SMB server yang terdaftar, kita bisa mengklik Add Remote Device. Berikutnya, walaupun kita menggunakan Wi-Fi, tapi dalam menu ini kita tetap memilih LAN. Setelah itu, HP Xiaomi ini akan secara otomatis mencari SMB server pada network yang sama. Nah, sekarang sudah dapat satu SMB server. Kita bisa lihat bahwa IP dari SMB server ini sama dengan IP dari laptop kita. Sekarang kita bisa memasukkan username yaitu Teh Jawir. Dan passwordnya yaitu rahasia 123, di mana huruf besar dan kecilnya pengaruh ya teman-teman. Berikutnya kita klik OK. Setelah terhubung dengan SMB server, sekarang kita klik lagi SMB server ini, kemudian masuk ke folder net folder. Di sini, kita bisa membuat folder baru dengan nama Xiaomi 5A. Kemudian, kita bisa masuk ke folder Xiaomi 5A.
Begitu pula pada tampilan Windows yang ada di sebelah kiri dari layar. Kita bisa masuk ke folder Xiaomi 5A. Sekarang kembali lagi pada tampilan HP di sebelah kanan pada layar. Kita bisa klik paste. Dengan demikian, file video yang tadi sudah kita centang akan pindah ke folder Xiaomi 5A yang berada pada laptop atau SMB server. Kita juga bisa melihat penambahan filenya secara langsung pada tampilan Windows yang ada di sebelah kiri dari layar. Oke, transfer filenya sudah selesai nih. Supaya lebih yakin, sekarang saya akan mencoba untuk melihat salah satu file yang berasal dari HP Xiaomi 5A. Nah, ini adalah video yang diambil oleh anak saya dan saya pikir sudah cukup. Jadi, sekarang kita sudah berhasil mentransfer file video dari HP Android lama ke laptop Windows. 4B, mentransfer file dari laptop ke HP Android lama. Berikutnya, saya akan membahas tentang cara untuk mentransfer file dari laptop ke HP Android lama. Masih tetap menggunakan HP Android Xiaomi Redmi 5A dan masih dalam aplikasi yang sama, saya akan masuk dulu ke folder dari SMB server atau laptop kita ini. Diawali dengan memilih remote, kemudian kita bisa pilih SMB server yang sudah terdaftar. Terus masuk ke folder net folder. Berikutnya, kita beralih ke SMB server atau laptop dan kita copy satu file MP4 dari folder sampel ke folder net folder. Yap, seperti ini. Jadi, sekarang sudah ada satu file di folder net folder. Mestinya file yang sama juga akan terlihat di tampilan HP Xiaomi yang kanan ini. Mungkin kita harus sync atau refresh aplikasi ini nih guys. Cara refreshnya, kita coba tekan bagian tengah dari layar dan terus kita geser ke bawah ya guys. Nah, ternyata benar guys. Sekarang tampilan folder net folder ini sudah berhasil kita refresh. Jadi, sekarang file yang ada di SMB server ini sudah bisa kelihatan dari HP Xiaomi Redmi 5A. Sekarang kita mau memindahkan file ini ke HP. Jadi kita select dulu file ini sampai muncul tanda centangnya seperti ini. Kemudian kita klik teks move ini. Dan kita langsung diarahkan ke folder mana kita akan menyimpan file ini. Saya akan memilih SD card yang ada pada HP Xiaomi ini. Kemudian saya pilih D-Chim folder. Sebelum proses move-nya berjalan, saya jelaskan sekali lagi bahwa proses move ini adalah proses memindahkan dari SMB server atau dari laptop ini ke HP Android lama. Jadi, nanti teman-teman bisa perhatikan file ini akan hilang dari tampilan laptop yang ada di sebelah kiri dan akan berpindah ke HP Xiaomi pada tampilan yang ada di sebelah kanan. Oke, sekarang saya pilih paste dan selesai sudah proses move-nya. Filenya sudah berpindah dari laptop ke HP Xiaomi Redmi 5A. Sekarang
kita coba untuk memainkan file MP4 pada HP Xiaomi ini ya guys. Nah, ini adalah file hasil dari mentransfer file dari laptop ke HP. Oke guys, sekarang kita sudah sukses mentransfer file dari laptop ke HP Xiaomi Redmi 5A. 5A. Transfer file dari HP Android jadul ke laptop. Seperti biasa, saya perlihatkan dulu bahwa laptop saya ini terhubung dengan Wi-Fi hotspot yang bernama TJ01. Berikutnya, saya perlihatkan IP dari laptop yang berfungsi sebagai SMB server ini dengan perintah ipconfig. Nah, IP ini yang nanti akan terlihat pada aplikasi file manager dari HP jadul yang kita pakai. Sebenarnya, merek dan tipe dari HP jadul ini hanya akan terlihat pada saat startup. Makanya, saya harus restart HP ini hanya untuk melihat merek dan tipenya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat mereknya Samsung, tipenya Galaxy J2 Prime. Supaya lebih jelas, sekarang saya beralih ke tampilan dari screen recorder pada HP jadul ini. Sebenarnya, model number yang ini juga kalau kita cari di Google, nanti akan diterjemahkan sebagai Samsung Galaxy J2 Prime. Berikutnya, kita lihat software info. Di sini, terlihat Android versinya adalah versi 6 ya guys. Kalau untuk koneksi Wi-Fi-nya sekarang masih mati dan kita aktifkan sekarang. Bisa kita lihat Wi-Fi-nya langsung terhubung dengan hotspot TJ01. Jadi, hotspot TJ01 ini sama dengan hotspot yang dipakai pada laptop atau SMB server yang tadi ya guys. Sekarang kita akan masuk ke folder Samsung pada HP ini. Kemudian kita jalankan aplikasi My Files. Berikutnya kita coba scroll ke bawah untuk mencari menu Network Storage. Dan ternyata tidak bisa di-scroll ke bawah lagi nih guys. Jadi, pada Android versi 6, ternyata aplikasi My Files ini tidak bisa digunakan untuk terhubung dengan network storage ya guys. Jadi, pada HP jadul ini, mau nggak mau kita harus menginstal aplikasi tambahan untuk bisa berbagi file dengan laptop atau SMB server. Sekarang kita bisa buka Google Play Store terlebih dahulu dan cari aplikasi dengan kata kunci File Manager. Nah, ini sudah ada yang lengkap. Kita pilih ini saja. Langsung kelihatan hasilnya ya guys. Dari sekian banyak hasilnya ini, aplikasi File Manager dari Xiaomi
yang ini cukup membuat saya penasaran. Apakah aplikasi ini sama dengan yang sudah saya coba pada bagian sebelumnya? Sekarang kita coba klik dulu, dan memang sepintas tampilannya mirip dengan yang sudah saya coba pada bagian 4A dan 4B. Oke, kita coba install dulu ya guys. Sudah selesai nih proses instalasinya. Sekarang kita bisa buka aplikasinya dengan menekan tombol open ini, atau bisa juga membukanya melalui menu utama seperti ini. Oke, kita scroll ke atas dan kita harus mengklik tombol agree dan continue ini. Kemudian kita harus allow aplikasi file manager ini untuk mengakses foto, media, dan file lainnya pada HP ini. Ternyata setelah masuk ke menu utama pada aplikasi ini, tampilannya sama persis dengan yang sudah saya bahas pada bagian 4A dan 4B. Sekarang misalnya saya ingin mengcopy file-file video saja. Jadi saya klik video dulu. Kemudian saya akan memilih 3 file video. Sebenarnya saya bisa memilih untuk move atau memindah file-file video ini. Tapi kali ini saya ingin mengcopy saja ya guys. Nah, begitu kita memilih copy, kita langsung dihadapkan pada folder tujuan. Tentu saja dalam hal ini saya memilih remote. Berikutnya kita masuk ke menu remote. Kita bisa mencari SMB server dengan cara mengklik Add Remote Device. Kemudian kita pilih LAN. Setelah itu, aplikasi ini akan mencoba untuk mencari SMB server yang ada pada network Wi-Fi yang sama secara otomatis. Nah, kita sudah mendapatkan SMB servernya nih guys. Dengan IP 192.168.31.7. Jadi IP-nya sama dengan IP dari laptop atau SMB server ini. Berikutnya, kita masukkan username yaitu techjawir dan passwordnya rahasia 123 dengan R besar ya guys. Karena huruf besar dan kecilnya pengaruh ya guys. Dan kita bisa klik OK. Berikutnya kita klik SMB server ini. Dan sekarang kita sudah masuk ke SMB server. Berikutnya kita masuk ke folder Net folder. Begitu juga pada sisi laptop. Jadi, saya akan masuk ke folder Net folder pada laptop atau SMB server ini. Kembali pada tampilan HP jadul. Di sini kita bikin folder baru dulu dengan nama Samsung J2. Folder Samsung J2 ini juga langsung terlihat pada sisi sebelah kiri atau pada sisi laptop. Setelah itu, kita bisa masuk ke folder Samsung J2, baik pada HP ataupun pada laptop.
Kemudian pada HP kita bisa klik paste. Bisa kita lihat file barunya langsung juga terlihat pada tampilan laptop ya guys. Oke, transfer filenya sudah selesai nih. Sekarang kita coba lihat file videonya yang berasal dari HP. Seperti ini. Dan ini menandakan bahwa kita sudah berhasil mentransfer file dari HP Android jadul ke laptop. 5B. Transfer file dari laptop ke HP Android jadul. Pada bagian ini, saya akan masuk ke SMB server melalui HP terlebih dahulu. Kemudian masuk ke folder net folder. Beralih ke bagian laptop, saya akan mengcopy satu file MP4 video ke folder net folder. Mestinya file ini langsung terlihat di HP ya guys. Tapi kalau tidak langsung terlihat, teman-teman bisa merefresh tampilan HP dengan cara menekan bagian tengah layar, terus digeser ke bawah sedikit dan lepas. Seperti ini. Nah, sekarang baru terlihat nih guys. File ini juga sudah saya upload di bagian YouTube Short ya guys. Sekarang kita centang dulu file ini. Kemudian kita klik Move. Kali ini saya akan memindahkannya ke internal storage dari HP jadul ini. Kemudian masuk ke folder download dan di sini kita bisa klik paste. Cukup cepat transfernya ya guys. Jadi file ini sekarang sudah hilang dari folder net folder di laptop dan berpindah ke folder download pada HP jadul ini. Sekarang kita coba mainkan file yang baru saja dipindah. Nah, ini videonya sudah muncul dan ini menandakan bahwa kita sudah berhasil mentransfer file dari laptop ke HP Android jadul. (6A) Transfer file dari Apple iPad Pro terbaru ke laptop. Pertama-tama, kita pastikan terlebih dahulu bahwa laptop saya ini menggunakan Wi-Fi hotspot TJ01. Kemudian, kita buka command prompt dan kita ketikkan ipconfig. Yaitu komen untuk melihat IP dari laptop atau SMB server ini. Kita bisa lihat pada bagian wireless LAN adapter Wi-Fi ada IP versi 4, address dengan IP 192.168.31.7. Sekarang kita beralih ke tampilan dari iPad Pro. Kita masuk ke menu Settings dan pilih menu About.
Pada tampilan menu About ini, kita bisa melihat software versionnya yaitu 15.5, model name-nya iPad Pro 12.9. Kemudian, kita bisa lihat Wi-Fi-nya terhubung dengan TJ01, di mana TJ01 adalah nama dari Wi-Fi hotspot yang juga digunakan oleh SMB server atau laptop saya. Berikutnya, untuk terhubung dengan SMB server, kita bisa menjalankan aplikasi yang bernama Files ini. Ada dua icon dari aplikasi ini, yaitu yang ada di dashboard dan yang ada di home screen. Dalam hal ini, saya memilih icon aplikasi Files yang ada di home screen. Selanjutnya, kita mengklik menu 3 titik ini. Kemudian kita klik menu Connect to Server. Pada tampilan Connect to Server ini, kita harus memasukkan IP dari SMB server atau laptop saya. Dalam hal ini, kita bisa memasukkan IP dari SMB server atau laptop, yaitu 192.168.31.7. Jadi sama dengan yang ini ya guys. Berikutnya, kita klik tombol Connect. Pada tampilan Connect to Server, kita centang Registered User. Kemudian, kita masukkan username-nya, yaitu TechJawir. Saat memasukkan password, sebenarnya ada bulatan-bulatan pengganti karakter dari password. Tapi ternyata aplikasi screen recorder pada iPad ini tidak merekam bulatan-bulatan tersebut. Jadi memang agak sedikit aneh ya guys. Sepertinya saya tidak mengetikkan password gitu, padahal saya mengetikkan guys. Setelah memasukkan password, kita bisa men-tap button next ini. Kalau memang tidak ada masalah, maka kita bisa melihat folder yang namanya net folder yang ada pada SMB server atau pada laptop. Kita coba untuk masuk ke folder net folder. Nah, di sini ada beberapa subfolder yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Pada iPad Pro ini, saya juga akan membuat folder melalui iPad ini. Untuk membuat folder pada iPad, kita bisa men-tap icon ini. Perhatikan juga pada tampilan laptop, di mana folder baru akan muncul. Nah, kita bisa lihat folder baru itu dengan nama Untitled sudah muncul pada laptop atau SMB server ini. Kemudian, folder ini akan saya beri nama iPad Pro _129. Pada saat yang bersamaan, folder Untitled pada laptop berubah nama menjadi iPad Pro _129. Setelah kita membuka koneksi dengan SMB server, maka koneksi ini akan tersimpan pada aplikasi Files ini. Sehingga kita tidak perlu membuka koneksi ke SMB server lagi bila kita ingin mentransfer file ke SMB server atau ke laptop. Berikutnya, saya akan memberikan contoh mentransfer file dari iPad ke SMB server. Pertama, kita buka dulu aplikasi Photos. Kemudian, kita coba lihat dulu video ini.
untuk membuktikan bahwa ini adalah file video. Ya, ini adalah file video yang saya ambil dari iPad Pro langsung ya guys. Oke, sudah cukup. Lalu tap dan tahan file video yang akan kita kirim ke SMB server atau laptop. Di menu yang baru muncul ini kita pilih share. Kemudian akan muncul menu lagi dan kita pilih Save to Files. Berikutnya akan muncul IP dari SMB server atau laptop. Kita bisa tap pada IP ini. Berikutnya kita memilih ke folder mana kita akan menyimpan file ini. Dalam hal ini saya memilih ke folder iPad Pro _129. Dan kita tap tulisan save ini. Pada saat yang bersamaan, kita masuk ke folder iPad Pro _129 pada laptop. Saat ini, kita tidak bisa melihat filenya pada folder ini, karena memang transfer filenya membutuhkan waktu. Dan juga pada iPad Pro ini sepertinya tidak ada progress bar saat kita mentransfer file. Jadi, kita tidak bisa mengetahui kapan file video ini selesai ditransfer. Kita hanya bisa menunggu munculnya file tersebut pada folder dari laptop ini. Nah, pada saat ini kita sudah bisa melihat file tersebut muncul pada folder dari laptop. Ini berarti proses transfer filenya sudah berhasil. Sekarang kita coba dulu buka filenya dan bisa kita lihat video ini sama dengan yang kita transfer pada iPad. Dengan demikian, transfer file dari iPad ke laptop bisa kita simpulkan berhasil ya guys. Berikutnya, kita akan mencoba untuk mentransfer file dari SMB server atau laptop ke iPad Pro terbaru. Pertama-tama, saya akan mengcopy file video yang akan saya transfer ke iPad. Ini filenya. File ini adalah file video tentang cara menghubungkan eksternal monitor dengan laptop. File video ini akan saya taruh pada folder Net Folder. Karena folder Net Folder inilah yang bisa diakses dari iPad. Sekarang, kita coba lihat isi dari file video ini. By the way, file video ini sudah saya upload ke YouTube juga ya guys. Linknya ada di bagian deskripsi dari video ini. Oke, sudah cukup ya guys. Sekarang kita kembali ke tampilan tablet. Kita buka aplikasi Files ini. Nah, pada laptop saya ini sudah langsung masuk ke SMB server atau ke laptop. Jadi, sekarang dari iPad ini sudah masuk ke IP 192.198.31.7. Tapi, mungkin saja pada iPad Anda, aplikasi file ini belum masuk ke laptop dan masih berada pada tampilan aplikasi files seperti ini. Jadi, kalau masih dalam tampilan seperti ini, Anda bisa men-tap IP dari SMB server atau laptop ini. Dan kita akan masuk ke SMB server.
Kemudian kita masuk ke folder Net Folder. Di folder ini kita bisa melihat file yang akan kita transfer dari laptop ke iPad. Kita bisa tap agak lama pada file ini dan setelah tampil menu kita pilih Share. Kemudian pada menu berikutnya kita bisa memilih menu Save Video. Setelah kita memilih menu Save Video, sebenarnya proses untuk mentransfer file ini dari laptop ke iPad sudah dimulai. Tapi memang karena di iPad tidak ada progress bar, jadi kita tidak bisa melihat sudah sejauh mana proses transfer file berjalan. Kita hanya bisa masuk ke aplikasi foto dan melihat apakah file video tersebut sudah berhasil ditransfer dari laptop ke iPad. Untuk memastikan apakah file tersebut sudah berhasil ditransfer ke iPad atau belum, kita bisa merefresh iPad dengan cara men-tap bagian tengah pada layar dan geser ke atas. Nah, ini dia, filenya sudah berhasil ditransfer dari laptop ke iPad. Dan sekarang, kita coba lihat isi dari file video ini. Oke, file videonya sudah berhasil dibuka ya guys. Jadi, bisa kita simpulkan file videonya sudah berhasil ditransfer dari laptop ke iPad terbaru. Kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan klik tombol subscribe, sehingga saya bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.